Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerpen yang berjudul Satu Atap, Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Mas Yusuf, teriak Almira histeris. Safira menatap tubuh Yusuf dengan perasaan tak menentu. Wanita itu berulang kali mengedip-ngedipkan mata, berharap semua itu hanya halusinasinya saja. Namun pada kenyataannya, tubuh yang terbaring lemah dengan darah bercucuran dari perutnya itu memanglah Yusuf. "Abi!" teriak Safira tak kalah histeris dari Almira. Almira langsung menengadahkan kedua tangannya. "Mas Yusuf tewas di tanganku." "Tidak." Kemudian Almira langsung berlari mendekati Yusuf. "Kenapa kamu harus berkorban seperti ini, Mas? Apa istimewanya wanita itu, hah?" "Namun, tak apa. Setidaknya antara aku dan wanita itu sama-sama tidak akan bisa memilikimu." Almira tertawa terbahak-bahak. Lalu, wanita itu mengacak rambutnya frustrasi. Kedua tangannya dipenuhi darah segar. "Seharusnya kamu pilih aku, Mas, bukan dia. Tentu kamu tidak akan terluka dan kesakitan seperti ini." "Aku bahagia bisa menyelamatkan wanitaku dari wanita bejat sepertimu. Aku juga tidak menyesal sudah memutuskan untuk menjadikannya satu-satunya ratu di hatiku. Kini yang kusesalkan hanya satu, menikah denganmu," balas Yusuf seraya menahan rasa sakit akibat peluru di bagian perutnya. "Kamu jahat, Mas. Aku yang lebih dulu mengenal dan mencintaimu, tetapi kamu lebih memilih wanita baru seperti dia." "Bukan aku yang jahat, tetapi kamu, Al. Kamu bukan manusia. Dendam dan benci telah menjadikanmu menjadi wanita kejam." Setelah mengatakan itu, Yusuf berteriak kesakitan. "Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaanmu, Al. Karena hati dan dirimu sudah dikuasai oleh ambisi untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain. Ingat, Almira, Tuhan itu tidak pernah tidur. Dia tahu dan melihat apa saja yang kamu lakukan di dunia ini. Jika kamu merasa puas karena sering berhasil menghancurkan orang lain, percayalah, suatu saat nanti kamu sendiri yang akan hancur." Setelah mengatakan itu, Yusuf terkulai lemas tak sadarkan diri. "Abi!" teriak Safira. "Lepaskan aku, Almira. Mas Yusuf butuh aku." Safira berusaha untuk melepaskan tali yang mengikat tangannya, akan tetapi tidak berhasil. Almira mendekat, lalu menodongkan kembali pistolnya ke arah Safira. "Kamu juga harus ikut mati, Safira. Kehadiranmu hanya membuat hidupku tak tenang." Safira tersenyum kecut. "Akan kupastikan, jika aku mati, hidupmu akan jauh lebih tak tenang lagi dari ini. Kamu kira aku akan takut dengan ancamanmu itu, hah? Lepaskan aku dulu, Al. Aku harus menolong Mas Yusuf. Setelah itu, terserah kamu mau mengusirku atau apa." "Bukankah kalian ingin hidup bersama? Berterima kasihlah padaku. Karena sekarang aku akan mengirim kalian untuk bersama-sama menuju ke kematian." "Jangan gila kamu, Al. Tolong buka tali ini. Aku harus segera menolong Mas Yusuf," ucap Safira mengiba. Tatapannya tak lepas dari tubuh Yusuf.
pakaian lelaki itu sudah basah dipenuhi darah. Ingin rasanya ia mengutuk Almira yang benar-benar tak berperasaan sama sekali. "Selamat tinggal, Mbak Safira," ucap Almira seraya bersiap menembakkan peluru. "Kamu benar-benar jahat, Al. Kamu balas kebaikan Mas Yusuf dengan cara yang tak sepadan. Tembaklah. Setidaknya kamu akan menyesal karena kami akan berbahagia di akhirat sana. Sementara kamu akan selalu dipenuhi penyesalan seumur hidup." "Tidak, aku tak akan pernah menyesal. Karena setelah ini, harta Mas Yusuf akan jadi milikku seutuhnya. Bersiaplah menuju ke kematian." Almira tengah bersiap menembakkan peluru ke tubuh Safira. Namun, sebelum ia menggigitkan pelurunya, satu tangan kekar mengempaskan peluru itu sehingga terjatuh dari tangannya. "Bimo!" teriak Almira terkejut. "Anda akan kami tangkap," ucap salah satu polisi yang berada tak jauh dari Almira. Wanita itu dan kedua anak buahnya langsung diborgol untuk diamankan. Bimo langsung melepaskan tali pengikat tangan Safira. Sementara Aldi mencoba mengecek nafas Yusuf, apakah masih bernapas atau tidak. 1 jam sudah, Safira berdiri di depan ruang operasi. Hati dan pikirannya dirundung kecemasan, juga ketakutan. Yusuf kehabisan banyak darah. Lelaki itu hampir saja tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan untuk sembuh sangat tipis. Tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin. Pasien kehilangan banyak darah. Berdoa saja, semoga pasien masih bisa diselamatkan, ucap dokter sebelum melakukan operasi. "Ibu tenang saja, kami tahu kok siapa Pak Yusuf. Dia itu tidak akan menyerah begitu saja. Apalagi jika harus sampai meninggalkan ibu untuk selamanya. Dia tidak akan pernah sanggup. Berdoa saja, semoga Pak Yusuf bisa segera melewati masa kritisnya," ucap Bimo. "Kamu bisa saja, Bim. Terus, bagaimana dengan Almira?" "Polisi sedang menginterogasi wanita itu. Menurut informasi yang kudengar sih, katanya Almira terkena gangguan psikis. Jadi, dia kesulitan untuk mengontrol diri." Innalillahi. Pantas saja Almira seperti itu. "Keluarga Pak Yusuf, panggil perawat." "Iya saya," jawab Safira seraya menghampiri sang perawat. "Pak Yusuf sudah selesai operasi, tetapi keadaannya semakin memburuk. Kami akan memindahkan langsung ke ruang UGD. Doakan saja semoga Pak Yusuf bisa melewati masa kritisnya." Air mata Safira tak bisa lagi tertahan. Walaupun banyak rasa sakit dan kecewa yang ditorehkan Yusuf padanya, tetapi itu tidak sedikit pun mengurangi rasa sayangnya pada lelaki itu. Apalagi Yusuf adalah lelaki yang pernah menolong ibunya di saat kecelakaan itu terjadi. Walaupun sang ibu tidak bisa diselamatkan, tetapi ia sudah berjanji dalam hati untuk membersamainya di setiap keadaan. Safira berjalan gontai ke arah musola rumah sakit, mengambil wudhu, lalu melakukan kewajiban seorang hamba kepada sang penciptanya. Setelah itu, berdoa meminta keselamatan untuk Yusuf. Butir bening tak henti mengalir membasahi kedua pipinya. Ujian demi ujian tak henti menerpa dirinya bersama sang suami. Ya Rob, apapun yang terjadi ini tak luput dari rencanamu. Engkau sayang pada kami, sehingga menguji kami seperti ini.
Ampuni semua dosa-dosaku dan Mas Yusuf. Mudahkan setiap permasalahan kami. Kuatkan dan tegarkan kami dalam melewati setiap ujian dari-Mu. Berilah keselamatan pada Mas Yusuf, agar kami berdua bisa belajar menjadi lebih baik untuk sama-sama menggapai jannah-Mu nanti. Amin. Ya Rob, aku ikhlas dengan apapun yang sudah dilakukan Mas Yusuf selama ini. Semua adalah pembelajaran untuk diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lindungi dan selamatkan Mas Yusuf. Aku mohon. Setelah selesai mengadukan semua permasalahannya pada Sang Pencipta, Safira langsung menuju ruang UGD. Tampak Bimo dan Aldi masih setia di sana. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah sudah ada kabar terbaru dari dokter? Bimo dan Aldi menggeleng bersamaan. Tampak keduanya pun sudah dipenuhi rasa khawatir. Tak lama kemudian, dokter keluar dan langsung mendekati Safira. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Dokter menunduk lesu. Maaf, Pak Yusuf